Sekali lagi, duduk di bawah naungan bayangan salib. Ketika bayangan salib menutupi kita, kita tidak terkejut oleh dosa. Dan kita tidak takut untuk melihat apa yang sudah diampuni. Seseorang mengisahkan bagaimana dosa datang mencengkeramnya lagi. Dosa saya seperti menyelinap ke dalam diri saya lagi, seperti penguntit yang melompat keluar dari bali semak-semak. Saya tidak siap, tetapi mengapa? Saya terkejut, tetapi seharusnya tidak. Perubahan tiba-tiba saja terjadi dalam pemikiran, keinginan, dan emosi. Menjadi marah di dalam situasi di mana kemarahan tidak terduga. Bukannya mau melayani, tiba-tiba saja ingin menang untuk ditegaskan sebagai orang yang benar. Suara semakin keras, nada semakin tajam, wajah memerah. Kemampuan berkomunikasi menjadi buruk dan menyerang. Sulit mengatakan hal baik tentang orang lain. Dunia dan semesta sekejap menjadi kecil, susut seukuran yang dikehendaki, dan yang dikehendaki hanyalah keinginan diri sendiri yang boleh terjadi. Saat berdosa, kalimat pembelaan sudah siap membuat hati nurani dapat menerima dosa yang diperbuat. Tetapi, tidak lama berselang, penyesalan datang, dan oleh kasih karunia Tuhan, pengakuan dosa mengikut. Inilah kisah kita semua, kita sudah dibebaskan dari dosa, menikmati kasih karunia Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan. Namun, tidak lama berselang cengkeraman dosa kembali menancapkan kukunya dalam hidup kita. Kembali lagi kita menyadari, kemudian menyesal dan membuat pengakuan dan mengingatkan diri sendiri untuk ke depan akan berbuat lebih baik dari yang sekarang. Inilah drama menyedihkan yang terus berulang dari kita semua yang hidup di antara yang sudah dan belum. Oleh karenanya, kita perlu mendedikasikan satu musim setiap tahun untuk duduk di bawah naungan salib Yesus sekali lagi. Di bawah naungan salib dosa tidak mengejutkan lagi, tidak lagi menekan dan tidak menggerakkan kita untuk menyangkal atau membela. Di bawah naungan salib kita mengingat siapa diri kita dan yang sedang kita hadapi. Di bawah naungan salib kita dituntut untuk mengakui bahwa musuh terbesar yang kita hadapi bukanlah penganiayaan dari luar, melainkan dosa yang ada di dalam. Di bawah naungan salib kita berhenti menudingkan jari dan mulai berteriak minta tolong. Di bawah naungan salib kita diberitahu bahwa kita tidak punya kuasa apapun untuk berperang sendiri. Di bawah naungan salib kita mendapatkan kembali kewarasan kita, mengakui siapa kita dan apa yang kita butuhkan. Naungan salib adalah tempat kedamaian dan perlindungan yang tidak bisa kita temukan di tempat lain. Biarkanlah naungan salib menjadi guru Anda. Naungan salib mengajari kita siapa diri kita. Ketika pertama kali datang pada Kristus, kita sangat sadar akan dosa kita, sehingga ada keinginan yang terus-menerus di dalam kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Tetapi saat kasih karunia sudah nikmati, hidup kita berubah, kebergantungan kepada Tuhan mulai dilepaskan, dosa perlahan mulai digauli, lalu lambat laun menganggap diri baik-baik saja dengan alasan bahwa keselamatan telah dimeteraikan sekali untuk selamanya. Naungan salib Yesus mengingatkan bahwa kita adalah pendosa yang sedetik pun tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Naungan salib mengajarkan apa yang kita butuhkan. Salib mengingatkan bahwa yang kita butuhkan lebih dari sekedar perubahan situasi, relasi, finansial, atau fisik. Salib adalah diagnostik tertinggi bahwa kita ada dalam situasi darurat, mengenaskan karena dosa, dan bahwa yang kita butuhkan adalah kasih karunia yang menyelamatkan, mengampuni, mengubahkan, dan membebaskan adalah satu-satunya obat yang akan memberikan kesembuhan bagi kita semua. Naungan salib memberitahu kita siapa Tuhan. Salib memberitahu kita bahwa Tuhan tiada hentinya berbelas kasihan. Dia merencanakan dan menggenapi penebusan atas dosa kita melalui penyaliban Yesus di atas kayu salib yang mengerikan.